Halo, balik lagi di Intan Room bersama saya Intan Erlita. Ada data yang mengatakan 60% perusahaan pecat Gen Z di tahun 2024 karena kurang inisiatif. Wow. Oke, kamu lihat video ini karena kamu Gen Z atau kamu orang tua Gen Z? Kalau orang tua Gen Z sama kayak saya ya. Oke, ini hal-hal yang harus kamu ketahui mengenai hal-hal bahwa banyaknya Gen Z yang kehilangan pekerjaan. Yuk kita lihat artikel berikut ini. Gimana? Kira-kira setuju nggak dengan yang artikel tadi sebutkan? Bahwa alasan-alasan dari beberapa perusahaan memecat Gen Z itu karena ini dia alasannya. Yang pertama karena kurangnya motivasi atau inisiatif. Karena mereka pikir Gen Z tuh kayak kurang greget gitu dalam memberikan inisiatif. Terus yang kedua adalah keterampilannya yang kurang bagus dalam hal berorganisasi. Nah ini mungkin juga karena Gen Z banyak besar di era teknologi ya, dimana kalian banyak interaksi dengan teknologi sehingga kesannya jadi di hal berorganisasi kalian jadi kurang baik ya kan. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasinya juga nggak baik. Nah ini juga katanya nih. Yang keempat adalah kurangnya pengalaman kerja yang relevan. Itu dia ya, dunia nyata itu kadang-kadang harus dihadapi. Sementara Gen Z kebanyakan beraktivitas dan berinteraksi dengan teknologi juga dengan dunia maya. Yang terakhir adalah kesulitan bekerja dalam tim. Nah kalau kita lihat dari 5 alasan terbesar yang saya ambil tadi adalah 3 diantaranya seperti keterampilan untuk berorganisasi, kemudian kemampuan bekerja dalam tim yang kurang, juga keterampilan komunikasi yang buruk. Ini adalah yang terjadi karena banyaknya Gen Z berinteraksi dengan teknologi dan dunia maya. Sehingga ketika kalian masuk ke dunia kerja yang harus berhubungan dengan manusia, kalian jadi bingung bagaimana berinteraksi sosial. Nah ini menjadi pelajaran nih buat para Gen Z bahwa walaupun kita pinter, canggih, teknologi, digital dan lain-lainnya, ternyata butuh loh kita humble sebagai manusia. Karena pada dunia kerja itu menjadi poin penting yang dihitung selain skills yang kamu miliki. Oke, kalau gitu kita jangan bicara yang serem-serem aja ya. Karena pasti saya yakin Gen Z juga punya banyak potensinya. Oke, kalau gitu apa aja yang harus dimiliki oleh Gen Z untuk memasuki dunia kerja di tahun 2030? Yang pertama adalah analytical thinking, yaitu kemampuan kalian untuk menganalisa sesuatu. Ini penting banget loh, kemampuan yang harus dimiliki. Yang kedua adalah resilience atau tahan banting. Dikritik, terima kritikannya, ada masukan, diterima masukannya. Karena manusia hebat pasti dimulai dari gagal bangkit lagi. Oke, jadi harus kuat, tahan banting, mentalnya kuat ya. Yang ketiga adalah flexibility dan agility, yaitu dimana kita bisa fleksibel dan juga tangkas ya. Ini penting banget di era perubahan yang sangat cepat, kita harus bisa fleksibel dan agility. Yang keempat adalah leadership, kita harus punya jiwa kepemimpinan, itu harus dimiliki karena kita harus mengambil keputusan dan kita harus berani mengambil resiko. Oke? Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita mempunyai pengaruh sosial. Jadi kita harus mempunyai daya influence itu, baik kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri. Yang keenam adalah kreativitas, harus bisa creativity gitu ya. Jadi ya untuk hal ini saya yakin Gen Z pasti juaranya ya. Yang ketujuh adalah emotional intelligence, yaitu kecerdasan emosional. Ingat, jangan gampang emosi, jangan gampang terbawa suasana, jangan gampang kebawa omongan orang. Kita harus punya kematangan dalam hal emosional. Oke. Yang kedelapan adalah literasi teknologi. Ini juga saya yakin Gen Z jagoannya ya. Yang kesembilan adalah keingintahuan dan pembelajaran seumur hidup. Jadi pembelajar seumur hidup. Nah, jadi jangan berhenti untuk belajar. Jangan ngerasa udah hebat, karena orang hebat gak pernah ngerasa hebat ya. Jadi terus aja belajar, anggap aja diri ini haus akan ilmu. Karena ingat, yang berkembang bukan cuma teknologi tapi ilmu juga terus berkembang. Yang terakhir adalah pengelolaan sumber daya manusia. Ingat ya, kan harus mampu memahami bagaimana sih kita bisa mempunyai pengelolaan sumber daya manusia. Karena hidup itu ya buat anak-anak Gen Z bukan tentang kamu interaksi dengan teknologi aja, bukan dengan gadget aja, tapi bagaimana kamu bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kamu. 10 skills ini bisa kalian kuasai, insya Allah di 2030 kalian bisa menguasai dunia kerja di masa depan.